Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Joko Raglandoko, NPM 2535100055 dari kelas 2C dari program studi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang arsitektur von Neumann. Pengertian arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah konsep komputer di mana data dan instruksi disimpan dalam satu memori yang sama, kemudian diproses oleh CPU. Pertama, digunakan hampir di semua komputer saat ini. Kedua, memiliki 3 bagian utama. Pertama, CPU, main memory, input, dan output. CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah pusat pengolahan data dalam komputer yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ALU dan Control Unit. ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Fungsi ALU pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima operasi logika, yang keenam perbandingan. Semua hasil operasi disimpan sementara di akumulator sebelum dikirim ke memori. Akumulator atau AC. Akumulator adalah register utama dalam ALU yang menyimpan hasil sementara dari operasi. Poin penting, tempat penyimpanan hasil sementara sebagai peran utama mempercepat proses atau tidak langsung ke memori. MQ register. MQ register digunakan khusus untuk operasi perkalian dan pembagian. Penjelasan, perkalian simpan hasil bawah, pembagian simpan hasil bagi, bekerja bersama akumulator. Memory Buffer Register atau MBR. MBR adalah register penyangga yang dihubungkan CPU dengan memori dan perangkat input atau output. Kalau kerja, memori ke MBR, MBR ke CPU, ALU atau Control Unit, CPU ke MBR, MBR ke output atau memori. Semua data yang masuk dan keluar CPU harus melewati MBR. Program Control Unit atau PCU. Register pada Control Unit. Yang pertama, program counter atau PC. Berfungsi menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Yang kedua, Instruction Register atau IR. Berfungsi menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi. Yang ketiga, Memory Address Register atau MAR. Berfungsi menyimpan alamat memori yang akan diakses. Yang keempat, Instruction Buffer Register atau IBR. Berfungsi menyimpan instruksi sementara agar proses lebih cepat. Selanjutnya, main memory. Main memory digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Karakteristiknya, yang pertama bersifat sementara atau volatil. Yang kedua, kapasitas besar. Yang ketiga, diakses melalui MAR dan MBR. Koneksi ke CPU. MAR mengirim alamat ke memori, lalu data diambil dan dikirim ke MBR. Kemudian diteruskan ke CPU. Sistem. Address bus mengirim alamat, data bus mengirim data, lebar bus menentukan kapasitas dan kecepatan. Siklus instruksi atau instruction cycle. Komputer bekerja dengan siklus yang disebut fetch, decode, execute, store. Yang pertama fetch. CPU mengambil instruksi dari memori menggunakan PC dan MAR. Kedua, decode. Instruksi diterjemahkan oleh control unit melalui IR. Yang ketiga, execute. Lalu menjalankan instruksi seperti perhitungan atau logika. Yang keempat, store. Hasil simpan kembali ke memori melalui MBR. Siklus ini berlangsung terus-menerus selama komputer aktif. Ringkasan komponen. Setiap bagian memiliki peran penting. ALU berperan untuk menghitung. Control unit berperan untuk mengatur. MBR berperan untuk jalur data. MAR berperan untuk alamat memori. Memori berperan untuk penyimpanan. Kesimpulan, arsitektur von Neumann merupakan dasar komputer modern di mana CPU bekerja melalui
siklus instruksi, dan semua data diproses melalui satu jalur memori. Dengan memahami ini, kita bisa mengetahui bagaimana komputer bekerja dari dalam. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.